Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan minal aidin wal faizin untuk Anda semua yang merayakan Idul Fitri ini, dan juga bagi teman-teman yang merayakan kenaikan Tuhan Yesus, terutama teman-teman yang beragama Kristen atau Katolik, juga saya mengucapkan selamat memperingati hari suci ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas V+, karena sudah lama nih saya tidak membahas V+, karena banyak juga yang bertanya-tanya kepada saya, Pak, kalau VTube sudahlah, sudah tidak ada harapan lah, kami tidak begitu mengharapkan lagi mengenai VTube, mau hidup kek, mau mati kek gitu ya, udahlah gitu ya. Nah, tapi ini yang V+ gimana nih Pak? Kan kalau V+ kan dapat izin resmi. Ya betul, saya bilang V+ memang secara institusi atau perusahaan sudah dapat izin resmi, dan itu ya memang dapat izin dan boleh beroperasi. Tetapi kalau saya diminta pendapat saya yang jujur mengenai V+, saya kok tidak yakin gitu ya. Asumsi gini sajalah, saya disuruh mereview sebuah mobil. Ada mobil A, B, C, D, E. Saya diminta untuk mereview mobil yang C misalnya. Pak, bagaimana ini mobil C ketimbang mobil-mobil yang lain? Ya boleh dong, saya memberikan pendapat saya atas mobil tersebut yang diminta untuk tolong direview. Ya kira-kira sama. Ini banyak MLM Pak. Saya sering kok diminta review MLM ini, MLM itu. Cuman selama ini saya masih menahan diri untuk tidak membahas satu persatu MLM. Malah nanti formatnya akan saya buat dalam bentuk talk show, mengundang tokoh atau bahkan pemilik kalau bisa dari multi level itu. Tentu saja multi level yang saya anggap benar gitu ya, yang bagus, yang tidak tipu menipu, sehingga kita bisa belajar dari multi level yang benar itu, bagaimana sebenarnya multi level yang sebenarnya itu bisa menghasilkan uang, tapi image-nya jadi negatif oleh perilaku perusahaan-perusahaan yang kalau istilahnya Pak Tonggam multi level tipu menipu, sehingga image dari multi level itu menjadi buruk gitu. Nah, oke. Nantikan saja ya episode di mana saya akan melakukan talk show kepada sejumlah pelaku MLM yang saya anggap bagus dan legal. Karena ada juga MLM yang legal, tetapi mohon maaf dalam operasinya atau barang-barangnya bahkan kurang bagus ya. Nah, mungkin yang seperti itu tidak masuk dalam kategori ke dalam talk show saya. Saya hanya akan melakukan talk show kepada perusahaan-perusahaan multi level yang kalau masuk ke dalam acara talk show saya itu yang bagus. Dan pastinya saya tidak dibayar. Malah saya minta mereka kalau masuk ke dalam talk show saya menyediakan giveaway kepada Anda semua. Oke? Begitu juga kepada sejumlah perusahaan asuransi yang benar gitu ya, yang bagus. Saya akan melakukan hal yang sama. Oke, kembali ke topik yang tadi saya sebutkan. Saya diminta untuk membahas V+. Pak, ini V+ gimana nih gitu ya? Kok sudah lewat 1 bulan malah tambah adem ayem gitu? Kan waktu pertama kali muncul kan heboh gitu ya. Seakan-akan V+-nya itu adalah fase keduanya dari VTube. Ini loh fase kedua VTube yang kita nanti-nanti, yaitu fase e-commerce. Padahal ketika Jack Guy muncul, Jack Guy bilang, ini dua perusahaan yang berbeda. VTube tidak pernah akan menjadi V+. Anda dengar saja ya videonya Jack Guy. Yuk kita nonton sebentar aja ya. Dan para VTuber tentunya telah menyadari kehadiran V+. Perlu saya sampaikan bahwa VTube dan V+ adalah dua entitas yang berbeda, dan VTube tidak akan berganti menjadi V+.
VTube adalah social media advertising yang akan banyak membantu UMKM go online. Sedangkan V Plus resmi terdaftar sebagai perusahaan penjualan langsung. Nah, di situ jelas kan apa kata Jack Wai. VTube tidak akan pernah menjadi V+. VTube is VTube, perusahaan advertising. V+ adalah network marketing alias MLM. Sudahlah, network marketing bukan e-commerce. Jangan dibodohi sama leader-leader bebek dungu halu dan idiot. MLM, dia juga anggota APLI dan izinnya adalah SIUPL, surat izin usaha penjualan langsung. Oke, jelas sudah MLM. Udah jangan ngomong e-commerce lah, bikin malu gitu ya. Nah, jadi kita bicarakan MLM V+. MLM V+ di awal-awalnya itu heboh karena ada trik. Sorry, saya harus tegas bilang ini trik mega copy yang dilakukan oleh para leadernya VTube. Padahal ini adalah pelanggaran hukum. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Jack Wai, VTube dan V+ adalah dua perusahaan yang berbeda. Bagaimana mungkin dua perusahaan yang berbeda? Meskipun kalau benar CEO-nya V+ adalah Jack Wai, seperti yang ada di beberapa video, tetap Jack Wai sendiri bilang V+ dan VTube dua perusahaan yang berbeda. Ingat, VTube tidak akan pernah menjadi V+, itu kata Jack Wai. Nah, kalau dua perusahaan yang berbeda, meskipun kalaupun benar, tapi saya meragukan kalau CEO V+-nya itu adalah Jack Wai. Tapi sekali lagi, meskipun kalau benar CEO-nya adalah Jack Wai, tidak boleh ada perpindahan data dari dua entitas perusahaan yang berbeda. Apalagi ini adalah data-data pribadi. Ini melanggar undang-undang kerahasiaan data. Ya, ada ancaman pidananya. Ya, saya sudah bahas, tapi oke lah, itu nanti biarkan urusan SWI dan urusan Kominfo, karena ada pengkopian data dari perusahaan yang berbeda. Iya dong, nggak ada haknya yang namanya V+ ngambil datanya VTube. Kan dua entitas perusahaan yang berbeda, yang satu PT Future Viewtech, yang satu Komunitas Cerdas Indonesia. Memindahkan data ini adalah tindak pidana karena melanggar undang-undang kerahasiaan data. Kok nggak tahu sih? Saya bingung gitu ya. Punya orang legal nggak sih sebenarnya V+? Saya kadang-kadang miris gitu ya. Oke, itu satulah. Biarkan itu menjadi urusan SWI dan Kominfo dan bahkan menjadi urusan Menkumham. Oke, karena ada, menurut saya adalah pelanggaran undang-undang kerahasiaan data pribadi. Kemudian di awal heboh gitu ya. Wah, ini sudah banyak nih meskipun baru berjalan sebulan. Leader-leader yang dapat puluhan juta katanya gitu ya. Ya tentu saja lah, karena leadernya itu di bawahnya punya sejumlah bebek dungu halu dan idiot yang ikut-ikutan mega copy. Ya untung leadernya lah. Ya dia tiba-tiba bisa dapat ratusan atau ribuan bebek dungu halu dan idiot yang masuk V+. Dia dapat duit banyak. Sedangkan bebek dungu halu dan idiot ini nggak dapat apa-apa. Apalagi bebek dungu halu dan idiot yang nggak punya anak buah di bawahnya. Ya sudah, komisinya naik ke atas semua. Ya saya nggak bilang ini salahnya MLM ya. MLM memang nature-nya kalau seorang leader yang punya anak buah banyak tentu komisinya banyak. Tetapi dengan pola mega copy ini menurut saya tidak fair. Karena tiba-tiba orang seperti dapat durian runtuh. Nah kalau MLM yang benar kan dia harus merintis. Dia masuk, rekrut, baru besar. Ini seakan-akan dapat durian runtuh. Karena perpindahan data dan promosi mega copy. Oke. Tapi sekali lagi itu bukan urusan saya, biarkan itu urusan SWI, Kominfo dan lain-lain. Ya kan, untuk menyelidiki masalah mega copy ini. Setelah mega copy berhasil dan VTube tidak kunjung on, ya kan, orang pada kecewa dong sama VTube. Bahkan kalau saya bilang sih sudah 80% lah permain VTube yang sudah benar-benar kecewa. Hanya 20%, bahkan mungkin nggak sampai, yang masing tetap menanti-nanti VTube meskipun nanti binatangnya akan berbeda. Tapi sekali lagi itu bukan urusan saya coy. Anda silakan nunggu VTube meskipun kalau sampai kiamat Anda tunggu ya itu bukan urusan saya. Oke, kembali lagi ke V+. Jadi masalahnya apa Pak dengan V+? Iya masalahnya setelah mega copy dan yang ikut mega copy sudah beli minimum 300 purchase point, 300 PP ya kira-kira antara 300 sampai 400 ribu gitu ya kalau saya nggak salah. Dan dia tetap tidak dapat bonus karena yang dapat kan
leadernya, dia cuma belanja produknya juga biasa menurut saya, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang greget gitu, ya. Gak dapat VP-nya, nggak bisa dijual, dia sudah belanja 300 purchase point, nggak dapat apa-apa, cuma dapat produk. Ya, pertanyaan saya, kalau dia belanja lagi, yaitu bebek dungu halu dan idiot kuadrat. Nah, apalagi produknya itu, ya biasa-biasa saja menurut saya, biasa-biasa saja. Nah, apalagi itu ditenggarai pesanan dari sebuah supplier lah gitu ya. Jadi bukan unggulan. Beda, mohon maaf, saya bukan berpromosi ya. Misalnya kalau multi level seperti namanya MW yang sudah legendaris itu, produknya produk sendiri, hasil riset yang terkenal dari Amerika, misalnya Nutrilite ya. Kemudian multi level Atomy yang dari Korea yang memang produknya unggulan, tidak ada duanya karena itu hasil riset dari laboratorium Korea. Kemudian apalagi For Life ya, juga hasil produk-produknya dari hasil riset laboratorium mereka yang di-approve oleh FDA-nya Amerika misalnya. V+ apa gitu ya, tapi sekali lagi itu bukan urusan saya. Jadi kecil kemungkinan bebek dungu yang sudah kecewa dengan VTube mau ikutan mega copy lagi. Ya, VP-nya belum cair, gimana mau belanja? Itu satu. Yang sudah join belum tentu mau belanja lagi dan belum tentu mau merekrut orang lagi. Artinya V+ akan stuck. Percaya saya, V+ akan stuck, mati suri. Pertanyaan saya, strategi apa lagi yang akan dilakukan V+ supaya dia tetap heboh gitu? Paling memperpanjang mega copy, tapi saya nggak pernah dengar lagi tuh. Apakah dia akan memperpanjang mega copy untuk 1 atau 2 bulan ke depan? Kalaupun dia memperpanjang mega copy, tidak akan ada bebek dungu halu dan idiot yang akan tertarik dengan perpanjangan waktu mega copy ini. Kalaupun ada, mohon maaf, saya katakan ini bebek dungu halu dan idiot. VP-nya belum laku, ikut mega copy perpanjangan. Nah, kalau tidak ada mega copy perpanjangan atau perpanjangan mega copy maksud saya, siapa yang Anda harapkan masuk V+? Apakah orang-orang yang sudah jadi anggota MLM V+ dengan agresifnya gitu, dengan militannya, menawarkan V+ seperti layaknya para anggota MLM lainnya? Apa gregetnya V+? Marketing plan-nya nggak ada gregetnya menurut saya. Ya kan, tidak ada gregetnya, biasa-biasa saja menurut saya. Produknya biasa-biasa saja. Jadi apa yang bisa membuat V+ itu bisa heboh nanti, ya kan? Nah, kita lihat saja kalaupun kantornya yang sedang direnovasi jadi seberapa heboh, ya kan, seberapa ramai nanti. Prediksi saya V+ akan mati suri. V+ akan mati suri. Ya, ini prediksi ya. Maybe yes, maybe no. Tapi saya condong maybe yes, mati suri, ya, karena tidak ada sesuatu yang unik, sesuatu yang benar-benar bisa ditonjolkan dari V+, dibanding dengan multi level yang sudah legendaris seperti yang saya sebut tadi, contoh-contohnya MW yang dari Amerika, kemudian Atomy yang dari Korea, For Life dari Amerika, atau ada satu lagi misalnya New Skin dari Amerika. Bahkan kalau dia harus bersaing dengan multi level yang lokal, misalnya CNI atau siapa lagi, ya CNI lah misalnya yang menjadi barometer misalnya. Oke, tidak ada apa-apanya. Ya, CNI pun saya sudah lama tidak dengar beritanya, apakah dia masih heboh atau tidak, saya tidak tahu. Ya kan. Tetapi kalau orang menanyakan saya multi level, kiblat saya rata-rata cuma 3 biasanya. Ya, masing banyak lain lagi ya. Ini kalau yang internasional gitu ya, ya yang di atas kepala saya, top of mind gitu ya, MW, Atomy, sama For Life gitu. Ya, yang lokal banyak lah. Ya, tapi nanti saja Anda tunggu talk show saya dengan mengundang tokoh-tokoh dari multi level ini yang benar ya, supaya Anda bisa belajar. Siapa tahu Anda termotivasi untuk menjalankan bisnis multi level yang benar, bukan multi level tipu menipu seperti yang disebutkan oleh Pak Tonggam. Oke, jadi demikian saja review saya mengenai masa depan V+ yang menurut saya tidak akan cerah, bahkan akan mati suri karena kegagalan mega copy pertama. Ya, walaupun beberapa orang bilang mega copy pertama sukses, iya, tapi tidak akan bisa berkelanjutan, tidak akan bisa ada mega copy kedua, ya kan? Kalaupun diperpanjang, tidak akan heboh, tidak akan banyak yang join. Oke,
member-member yang ada sekarang pun akan kesulitan merekrut member baru karena tidak ada suatu produk yang kompetitif, marketing plan yang kompetitif. Oke, jadi perkiraan saya akan mati suri. Jadi demikian saja bahasan saya pada kali ini. Silakan share kepada teman-teman atau kerabat Anda yang Anda pikir boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.